Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Jailun Nasyri Al-Mansyud, generasi pemenang yang dijanjikan yang kelima, yang akan membahas Qawaninun Nasyri. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sesungguhnya kemenangan itu tidak datang dengan sendirinya, tidak tiba-tiba datang atau ujuk-ujuk datang. Kemenangan itu tidak turun tanpa tujuan. Kemenangan itu tidak diperoleh secara kebetulan, tidak. Kemenangan itu mempunyai hukum, sunnah, dan aturan mainnya sendiri. Menurut kitab Jailun Nasyri Al-Mansyud ini, bahwa kemenangan itu ada hukum dan sunnahnya. Bahwa kemenangan itu ada hukum dan sunnahnya. Jika sunnah dan hukum kemenangan itu terpenuhi, maka kemenangan pun akan terwujud. Menurut kitab ini, hukum kemenangan itu ada 3. Yang pertama, innan nasra min intillah. Yang kedua, innallaha la yansuru illa man nasarahu. Yang ketiga, innan nasra la yakunu illa bil mu'minin. Hukum kemenangan itu yang pertama adalah sesungguhnya kemenangan itu hanya dari sisi Allah Ta'ala. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas hukum kemenangan yang kedua dan yang ketiga. Al-Qanun Asani. Innallaha la yansuru illa man nasarahu. Faman nasarallaha nasarahullahu. Qanun ja'a bisighatis syarti wal jaza. Hukum kemenangan kedua ialah Allah hanya menolong orang-orang yang telah menolongnya. Siapa yang telah menolong agamanya atau dinnya, maka barulah Allah akan menolongnya. Ini merupakan suatu hukum yang ditetapkan dalam bentuk syarat dan jaza. Jaza itu artinya balasan, ada syarat, ada jaza. Sebagaimana tertuang di dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Surat Muhammad ayat 7. Wa jaa fi suratil khabar as-sabit al-muakkad bilamil qasam wa nunit taukid. Pada ayat lain, Allah juga menetapkan hukum ini dalam bentuk berita yang pasti, yang dikukuhkan dengan lamul qasam dan nun taukid. Allah berfirman, wala yansurannallahu may yansuruh, innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Innama tatahaqqaqun nusratu lillahi ta'ala binusrati dinihi wa ila'i kalimatihi wa tahkimi syar'i fi khalqih. Dari ayat-ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa orang yang diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala hanyalah orang-orang yang telah membela agamanya, yang telah membela dinnya, dan yang telah menegakkan kalimatnya. Pertolongan Allah Ta'ala bisa diperoleh bila kita menetapkan syariatnya di tengah-tengah makhluknya. Maksudnya kita mempunyai keinginan kuat untuk menegakkan syariat Allah di tengah-tengah kehidupan manusia ini. Jaminan perihal itu diungkapkan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus sholata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar
walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Al-Quranul Karim juga menjelaskan bahwa pertolongan atau pembelaan Allah itu hanya bisa diraih dengan keimanan dan dengan menyiapkan diri menjadi pasukan Allah. Siapa yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, maka berarti ia telah membela Allah Ta'ala dan sudah masuk menjadi pasukannya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Al-Qanun As-Salis, hukum kemenangan yang ketiga. Innan nasra kama la yakunu illa lil mu'min, la yakunu illa bil mu'minin. Wan nasru lahum, wan nasru bihim, fahum ghayatun nasri. Hukum kemenangan ketiga adalah sesungguhnya pembelaan, pertolongan Allah itu dalam arti yang sebenarnya hanya dapat diraih oleh kaum mukminin saja. Pembelaan atau pertolongan Allah tidak akan diperoleh kecuali oleh kaum mukminin. Pembelaan atau pertolongan Allah Ta'ala tidak akan diperoleh kecuali dengan kaum mukminin. Tujuan Allah memberi pertolongan adalah untuk membela kaum mukminin. Dalam hal ini Allah Ta'ala menunjukkan melalui firman-Nya kepada Rasulullah SAW sebagai berikut. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim. Dia Allah mempersatukan hati mereka, maksudnya hati orang-orang yang beriman. Qad yansurullah man yuridu nasrahu bil malaikah yanziluhum minas sama ilal ard kama fi ghazwati badrin wal khandaq wa hunain. Ada kalanya Allah Ta'ala menolong orang-orang yang ingin dimenangkannya dengan malaikat yang diturunkan dari langit ke bumi, seperti dalam perang Badar, perang Khandaq, dan perang Hunain. Allah berfirman, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Fa arsalna alaihim riha wa junudan lam tarauha wa kana Allah bima ta'maluna basira. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara malaikat yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menerangkan kisah bala tentara kafir yang dikalahkan dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa anzala junudan lam tarauha wa azzabal ladzina kafaru. Wadzalika jazaa'ul kafirin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan darinya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir. Wa qad yansurullah may yuridu nasrahu bizzawahir at-tabi'iyah yusakhiru fi khidmati ayusallitu ala aduwi. Ada kalanya pula Allah Ta'ala menolong orang yang ingin ditolongnya dengan fenomena alam, yang mana fenomena alam itu menguntungkan kaum mukminin dan merugikan lawan-lawannya. Seperti Allah mendatangkan angin taufan yang memporak-porandakan pasukan kaum musyrikin dalam perang Khandaq. Hal ini tertuang di dalam firman-Nya, wa arsalna alaihim rihaw wa junudan lam tarauha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan.
Ayat ini menerangkan kisah bala tentara orang kafir yang dikalahkan dalam perang Khandaq. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga pernah menurunkan air hujan sebagai rahmat kepada kaum mukminin dalam perang Badar. Idz yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba ankum rizzasy syaitani wal yarbita 'ala qulubikum wa yusabbita bil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kamu dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Wa qad yansurullah man yuridu nasrahu bi aidi a'da'i wa a'da'illahi anfusihim. Ada kalanya juga Allah Subhanahu wa taala menolong orang yang ingin ditolongnya dengan tangan musuh-musuhnya sendiri, yakni dengan menuangkan rasa takut dan ngeri di dalam hati mereka. Hal ini pernah dilakukan Allah terhadap kaum Yahudi Bani Nadir sebagaimana dikisahkan dalam firman-Nya, walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma dzanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atum husunuhum minallah wa atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribuna buyutahum bi'aidihim wa aidil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar. Dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur di antara ahlul kitab, maksudnya Yahudi Bani Nadir, dikeluarkan dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar. Mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menjaganya dari azab Allah. Maka azab Allah datang pada mereka dari arah yang tidak mereka sangka. Dia menanamkan rasa takut di dalam hati mereka, sehingga mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah pelajaran dari kejadian itu, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan, wahai orang-orang yang mempunyai mata hati. Al-Hasr ayat 2. Ternyata orang-orang kafir Bani Nadir merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan dengan tangan kaum mukminin. Ini dilakukan kaum kafir itu karena rasa takutnya terhadap orang-orang mukmin. Dari keterangan di atas, semakin jelaslah bahwa datangnya pertolongan Allah dan pembelaan Allah semuanya tergantung pada kaum muslimin itu sendiri, tergantung pada kualitas keimanan kaum muslimin itu sendiri. Malaikat yang turun di perang Badar tidak turun tanpa tujuan. Allah berfirman pada mereka, anni ma'akum fatabbitul ladzina amanu. Sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Wa fi ghazwatil ahzab arsalallahu riqaw wa junudahu hinabtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, Allah mengirimkan angin badai dan pasukan lainnya, yaitu pada waktu kaum muslimin menderita cobaan berat. Dalam firman-Nya, Allah Ta'ala mengatakan mengenai cobaan ini, hunalikabtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah orang-orang mukmin diuji dan digoncangkan hatinya dengan goncang yang sedahsyat-dahsyatnya. Dalam perang Hunain, Allah menurunkan ketenangannya kepada Rasul-Nya dan kepada kaum mukminin, sebagaimana yang dilukiskan di dalam surat At-Taubah ayat 26, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa azzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin." Kemudian Allah menurunkan ketenangan darinya kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir. Muhammad Najib,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.